Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 263, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Kenapa tidak? Rahman mengatakan dengan tenang. Baiklah, kita tidak akan mengerti dunia orang kaya. Sinta tersenyum dengan tenang, tatapan matanya malah terlintas sebuah rasa kecewa. Menurut dia, Rahman pasti sudah ketakutan. Dia pasti takut dengan pembalasan Sugiono dan Putri, makanya dia terpikir cara menjalin hubungan baik dengan pihak kepolisian. Terutama dalam seketika saat melihat ada sebuah mobil mewah yang mengikuti mereka, Sinta semakin yakin dengan pemikirannya. Melihat diikuti oleh sebuah mobil, Sinta tidak takut sama sekali. Sebaliknya, malah muncul sebuah aura yang sadis dalam tatapannya. Pastinya setelah naik ke dalam mobil, Rahman juga memejamkan matanya, jadi dia tidak melihat perubahan tatapan mata Sinta dan mobil yang mengikuti dari belakang. Lebih tidak tahu lagi jika Sinta salah paham dengan tujuannya menyumbangkan uang kepada kantor polisi setelah mendengar perkataannya. Mereka sampai di Hotel Bintang 5 yaitu Hotel Bintang Laut dan Presiden Suite. Rahman tidak merasakan rasa apapun, tetapi Alpius malah merasakan Sinta yang mementingkan pertandingan kali ini. Kalian lombanya besok jam 7 malam, setelah makan malam. Setelah Rahman menghubungi Luna, dia langsung istirahat. Beberapa hari ini dia terlalu ngantuk, dan tidak ada suasana hati untuk berjalan-jalan di luar. Tapi setelah dia 2 kali menolak Sinta, semakin membuat Sinta kecewa. Dia merasa Rahman sudah ketakutan, jadi dia tidak berani keluar, takut akan dikerumuni dan diserang oleh orang-orang Sugiono. Orang-orang Sugiono memang sudah menjaga di luar hotel, tapi pengaruh Direktur Hotel Bintang 5 lebih besar dari Sugiono, jadi Sugiono juga tidak berani menerobos hotel untuk mencari masalah. Menurutnya Rahman pasti akan keluar, jadi dia membawa orang untuk membuat jebakan di luar. Di hari kedua, Rahman baru selesai mencuci muka, dia langsung mendengar Alpius yang duduk di ruang tamu menonton TV berkata, memang keamanan kota Yuzoda kita lebih baik. Offshore lebih kacau dari kota Yuzoda kita, semalam ada keputusan benar untuk tidak keluar. Kenapa? Rahman memberikan sebatang rokok untuk Alpius, lalu duduk di sana dan menanyakannya. 2 orang semalam sudah dibunuh, mayatnya dibuang di Sungai Delhi, pagi ini mayatnya ditemukan oleh nelayan. Memang hidup ini ada karma. Alpius mengatakannya dengan sangat menjiwai. Rahman mengeluarkan ponsel membuka artikel, kemudian dengan cepat menemukan berita topik utama hari ini. Tidak peduli Sugiono atau Putri, leher mereka langsung ditikam dan langsung memungut nyawanya dalam satu serangan. Sebelum mati, tatapannya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa dan mati dengan mata terbuka. Direktur Rahman sudah bangun, apakah perlu suruh mereka antarkan makanan? Kini Sinta keluar bertanya. Rahman menyimpan ponselnya lalu dengan tenang mengatakan, ayo keluar makan. Sinta sedikit terkejut, tetapi dia menyadari dengan cepat, pasti Rahman sudah mendapat kabar jika Sugiono dan Putri dibunuh, jadi dia tidak takut lagi. Mereka bertiga keluar makan, saat Alpius pergi ke kamar mandi, Rahman akhirnya berhadapan dengan Sinta. Sugiono dan Putri sudah meninggal, mereka mati ditikam. Dilihat dari luka mereka, mungkin pembunuhnya adalah master belati yang sudah belasan tahun. Rahman mengatakannya sambil menatap mata Sinta. Hah, benarkah? Bagaimana kamu tahu? Sinta terkejut dan bertanya dengan sedikit ketakutan. Melihat perubahan tatapan mata Sinta, Rahman tersenyum dan mengecil. Dia merasa jika akting dari wanita ini terlalu nyata dan membuatnya hampir saja percaya. Berita topik utama hari ini. Rahman mengatakan dengan datar. Direktur Rahman, aku sangat meragukan apakah kamu menyuruh orang untuk melakukannya.
Sinta menghirup udara kemudian mengatakannya setelah menenangkan dirinya. Tampaknya dia menyinggungmu dan merusak kacamatamu. Rahman mengatakan sambil memikirkan sesuatu. Hanya satu kacamata biasa saja, bagaimana mungkin aku memikirkannya? Lagi pula ini adalah offshore, Direktur Rahman tidak mungkin menganggap jika wanita lemah seperti aku ini memiliki kemampuan seperti ini, kan? Sinta mengatakan dengan kehabisan kata. Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu punya kemampuan sebesar ini, semalam aku tidak akan diborgol belasan menit oleh pihak kepolisian di bandara kan? Rahman mengatakannya sambil tertawa, dia pertama kalinya menampakkan senyumannya di perjalanan offshore kali ini. Betul, jika aku berkemampuan, bagaimana mungkin aku membiarkan Direktur Rahman menjadi susah? Sinta juga mengatakannya sambil tertawa. Mereka berdua saling tidak mengatakan dan saling menebak, tetapi masing-masing dari mereka memiliki pemikiran sendiri. Beberapa jam sebelum pertandingan, Rahman langsung pergi mengundang kepala biro minum kopi. Semalam kepala biro menghubunginya, kemudian dia memang menyumbangkan 100 miliar ke kantor. Masalah ini juga membuat wali kota offshore terkejut. Setelah memeriksa identitas Rahman, Indah yang berada di offshore menghubungi Al-Buchori secara langsung untuk memastikan identitas Rahman sekali lagi. Kemudian Dilan beserta Indah dan lainnya sedang menebak tujuan Rahman. Orang seperti Rahman yang langsung menginvestasi 100 triliun untuk membuat perusahaan teknologi, jangan bilang offshore, hingga kota Jingrang juga sangat sedikit. Jika Rahman memang datang ke offshore untuk menginvestasi, maka itu pasti adalah sebuah investasi besar. Walaupun offshore adalah sebuah kota metropolitan internasional, kini juga ada kejanggalan dalam perkembangan ekonomi. Jika tidak ada investor besar, maka sangat sulit untuk melewati kejanggalan ini, jadi Dilan dan lainnya terpaksa harus mempertimbangkannya. Terhadap masalah Rahman mengajak kepala biro untuk minum kopi, Dilan juga sangat prihatin. Dia langsung menghubungi kepala biro secara langsung agar dia agak memperhatikan maksud dari Rahman. Mereka berdua tiba ke sebuah ruangan VIP cafe, memesan 2 gelas kopi. Setelah berbasa-basi, langsung masuk ke topik. Kepala biro adalah orang yang sangat terus terang, dia tidak seperti pemimpin lain yang suka berbasa-basi. Setelah memasuki topik, dia langsung menanyakan Rahman, apakah dia datang offshore untuk investasi. Setelah Rahman mendengar perkataan kepala biro, dia sudah mengerti jika dia pasti datang karena utusan wali kota. Ini juga alasan dia mengundang kepala biro untuk minum kopi. Dia ingin memberikan sinyal kepada Dilan dan yang lain tentang rencana dia datang offshore untuk investasi, tetapi sementara waktu diberhentikan dulu. Rahman memperkirakan kira-kira waktu 1 tahun, waktu itu perusahaan teknologi pasti tidak hanya 1-2 produk teknologi yang dipasarkan, juga bisa mengecek pasar. Setelah mendapat jawaban pasti dari Rahman, kepala biro juga meminta izin untuk pergi dahulu. Dia merekam seluruh percakapannya dengan Rahman. Setelah dia balik ke tempat wali kota, dia langsung menyerahkan rekamannya kepada Dilan. Setelah mendengarkan rekaman tersebut, Dilan menganggukkan kepalanya, dalam hati memikirkan apakah dirinya harus menemui Rahman dalam beberapa hari ini. Setelah Rahman kembali ke hotel, Alpius berkata, Rahman sudah kembali, hanya sisa 1 jam sebelum pertandingan, apakah kamu mau istirahat? Ran menggelengkan kepala berkata, tidak apa, musuh paling hebat yang bisa kutemui, paling tidak pasti Arfan yang berada di peringkat kedua. Aku tahu sedikit tentang kemampuan Arfan, dia tidak beda jauh dengan Sugiarto. Alpius melihat Rahman yang sangat percaya diri membuatnya menjadi lebih tenang. Baguslah. Pertandingan kali ini mendapat seluruh sponsor dari keluarga Sinta, seluruh Rostone Association kota Yuzoda juga sangat penasaran. Ditambah lagi Rahman yang langsung turun tangan, jadi mereka semua berharap Rahman bisa mewakili kota Yuzoda mendapat juara pertama. Lokasi pertandingan berada di Hotel Bintang Laut. Jam 6 malam, Alpius membawa Rahman dan Sinta ke lokasi. Bersambung.